Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang sekuritas dilutif. Nah, apa itu sekuritas dilutif? Nah, sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, sehingga akan berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Kenapa? Karena rumus dasar dari menghitung laba per lembar saham itu adalah net income dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Nah, kalau jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena ada sekuritas yang dulunya bukan saham biasa, sekarang dikonversi menjadi saham biasa. Otomatis jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah. Nah, kalau bilangan penyebutnya itu menjadi bertambah besar, otomatis earning per share atau laba per lembar saham itu pasti akan turun karena yang menjadi pembagi itu semakin meningkat karena adanya sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya, sekuritas dilutif dan kompensasi. Nah, kalau kita berbicara tentang sekuritas, ada yang namanya sekuritas yang pertama, utang dan ekuitas. Yang kedua, utang yang dapat dikonversi. Yang ketiga, saham yang dapat dikonversi, yaitu bentuk saham istimewa tapi dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, yaitu waran saham. Nah, waran saham ini artinya kalau seandainya kita memiliki atau membeli suatu waran, maka kita berhak untuk membeli suatu saham perusahaan di harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasarnya. Waran ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain. Tujuannya adalah untuk menjadikan sekuritas yang menjual itu menjadi menarik. Jadi, diberikanlah atau dijuallah suatu sekuritas kemudian bersamaan dengan adanya waran. Nah, jadi pemilik waran atau yang membeli waran itu berhak untuk membeli sahamnya perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang berlaku di pasar. Makanya waran itu diterbitkan bersama sekuritas lain, gunanya untuk menarik supaya sekuritas yang dijual itu menjadi lebih menarik untuk dibeli oleh investor. Kemudian nanti waran ini bisa juga diterbitkan dalam rangka kompensasi. Misalnya direktur perusahaan itu bekerja dengan baik kemudian diberikan bonus, maka bonus kompensasi itu berupa saham, berupa waran, kemudian bisa juga dalam bentuk kompensasi kepada karyawan itu, namanya Employee Stock Option Program. Nah, program pembelian atau pemberian bonus kepada karyawan berbasis saham itu namanya Employee Stock Option Program. Jadi karyawan dikasih bonus tapi dalam bentuk saham. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, dari yang pertama sampai yang terakhir tadi itu adalah sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif. Jadi, kalau seandainya dia dikonversi menjadi saham biasa, maka akan menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu akan turun. Nah, materi selanjutnya yaitu utang yang dapat dikonversi. Nah, yang pertama, dapat dikonversi menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan sedikit lebih proporsi kepemilikan jika utang dikonversi, di samping bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Selanjutnya, menurut PSAK 50, yaitu entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, yang kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Materi selanjutnya masih tentang utang yang dapat dikonversi, yaitu obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya
menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan majemuk. Nah, dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan, yaitu perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Nah, yang kedua, instrumen ekuitas, yaitu opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya masih tentang utang yang dapat dikonversi, yaitu implementasi pendekatan with and without. Nah, yang pertama, menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atau arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Nah, materi selanjutnya yaitu saham preferen yang dapat dikonversi. Nah, yang pertama, saham preferen yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Yang kedua, pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Yang ketiga, jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit dari laba ditahan. Materi selanjutnya yaitu waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Nah, waran saham ini biasanya penggunaan waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah earning per share. Nah, situasi penerbitan waran ini ada tiga. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kompensasi kepada karyawan. Nah, materi selanjutnya yaitu waran saham pada situasi yang pertama. Nah, waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang pertama, pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Yang kedua, digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, yaitu jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas atau agio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Materi selanjutnya yaitu waran saham situasi yang kedua, yaitu hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Yang pertama, untuk mencegah dilusi atas hak voting. Yang kedua, merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu waran saham situasi yang ketiga, yaitu hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Nah, yang pertama yaitu kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Yang kedua, metode pelaporan opsi saham. Itu terdapat dua metode, yaitu metode nilai intrinsik, perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Metode yang kedua yaitu metode nilai wajar, nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.